Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, kembali kita untuk kurma ya. Hari ini episode ke-3. Tema yang akan Ibu sampaikan adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Apa itu makruh? Makruh itu sesuatu yang dibenci Allah. Allah tidak suka, itu makruh. Berbeda dengan sunnah, itu hal-hal yang disukai Allah atau dicintai Allah. Maka makruh itu adalah lawannya dari sunnah. Ketika puasa, ada hal-hal yang dimakruhkan, ada juga hal-hal yang disunahkan. Kalaulah puasa itu melakukan hal yang disunahkan, berarti puasa kita ada nilai tambah. Tapi ketika kita puasa melakukan hal yang dimakruhkan, itu nilainya berkurang. Nah, kalian pengen tidak puasa itu nilainya bertambah? Supaya apa? Supaya sempurna puasa kita. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang makruh, jelas itu puasa kita nilainya berkurang. Jadi walaupun makruh tidak sampai membatalkan puasa, makruh penting kita hindari. Apa saja yang dimakruhkan? Di sini akan disampaikan ada 8. Sebagaimana di sini dikutip dari kitab At-Taqriratus Sadidatu fil Masail Mufidah. Ini kitab karangan Habib Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Salah satunya dia sampaikan yang makruh dalam puasa adalah memamah atau mengunyah makanan. Kita mengunyah roti, hanya mengunyah tanpa tujuan, itu makruh. Berbeda dengan seorang ibu, zaman dulu belum ada blender, mau ngasih makanan bayi, maka roti itu dihaluskan, dimamah oleh ibunya, baru disiapkan ke bayinya. Itu ada tujuan, itu boleh. Tapi kalau nggak ada tujuan, makruh memamah makan. Yang kedua, mencicipi masakan, itu juga makruh. Kamu nggak ada tujuan, ibunya lagi masak nih, nyolek aja, dijilat gitu ya, makruh. Tapi kalau ibu yang masak, pengen tahu nih asinnya kurang apa tidak, gulanya kurang apa tidak, hanya dicicipi di lidah, di ujung lidah, nah itu tidak makruh. Tapi kalau kamu tanpa tujuan, cicipilah dikit gitu ya, nah itu makruh ya, mencicipi masakan. Yang ketiga, makruh puasa itu bersiwak atau menyikat gigi setelah mataharinya tergelincir ya. Jadi mataharinya sudah lewat tengah hari. Kalau pagi kan belum zuhur, boleh. Tapi kalau udah lewat tengah hari dan zuhur kesini, itu bersiwaknya makruh, sikat giginya makruh. Kenapa? Karena itu mengurangi bau mulut. Kalau bau mulutnya orang berpuasa kan disukai Allah. Karena nilainya bau mulut orang berpuasa sisi Allah itu wanginya lebih wangi dari minyak kasturi. Makanya kita biarkan aja bau mulut itu ya. Karena daripada siwak nanti kita malah hilang bau mulutnya, itu makruh. Guys, kalian tahu gak roti kukus panggang kekinian? Ya, Rokupang, roti kukus panggang kekinian dengan beragam varian rasa, mulai dari yang asin sampai yang manis. Soal harga, gak usah ditanya, pasti terjangkau. Yuk buruan beli, bisa melalui GoFood atau GrabFood, mulai dari jam 11 siang sampai 9 malam. Info selengkapnya cek Instagram @rokupang_karawang. Rokupang, satu tidak akan cukup. Yang keempat, dimakruhkan mandi berendam atau renang ya. Kenapa nggak boleh renang nih lagi puasa? Jangan kolam renang, nanti kamu rendam di situ, bisa jadi khawatir ada air masuk ya. Ada air yang masuk ke mulut, makanya mandinya udah aja shower, diguyur gitu, jangan rendaman kalau lagi puasa. Yang kelima, makruh puasa itu berbekam di siang hari. Bekam itu pengobatan ya,
Ada yang kalian pernah mungkin orang tuanya berbekam, itu diambil darah ya dari daerah punggung atau kaki atau lainnya, itu makruh berbekam di siang hari. Yang keenam, makruh berkumur-kumur. Puasa yang berkumur wae gitu ya, makruh. Supaya segar, habis mulutnya kering nih. Nah, itulah puasa gitu ya. Supaya benar-benar merasakan bagaimana keringnya mulut tanpa ada air. Maka ya ketika wudhu pun itu boleh tidak berkumur ya. Karena ketika berkumur-kumurnya itu jatuhnya ke makruh, dan di situ menghilangkan keberkahan puasa. Karena jadi segar. Karena puasa memang harus memang puasa itu mulutnya kering gitu ya. Jangan dibasahi lagi. Kenapa sih nggak betah gitu ya? Pengen dibasahin itu nanti makruh ya. Itu kan tidak ada berkahnya. Yang ketujuh, makruh puasa terlalu banyak tidur. Bukan tidurnya itu ibadah. Siapa bilang? Ya. Itu hadisnya dhaif tuh. Ya. Jangan sampai kamu tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Siapa lagi yang ngajarin kayak gitu ya. Yang jelas kalau banyak tidur puasa kurang nilainya. Kan ada yang lebih baik dari tidur. Baca Quran lebih baik dari tidur. Mendengarkan tausiah lebih baik dari tidur. Berzikir, membantu orang tua, atau misalnya aktivitas belajar itu lebih baik dari tidur. Nah kalau puasanya tidur doang, itu jelas gak ada tambahan kebaikannya. Dan itu makruh, kebanyakan tidur. Kemudian terakhir yang ke-8, makruh kalau puasa itu bukanya terlalu kenyang, sahurnya terlalu kenyang. Jadi puasa itu jangan kenyang-kenyang kayak kita nggak puasa. Maka buka itu Rasulullah kasih contoh, cukup seteguk air, 3 biji kurma supaya nggak kekenyangan. Jadi kalau kalian puasa, ini gelas teh manis, ini gelas air putih, ini gelas sirup gitu ya, diminum semua, kembung tuh perutnya, kekenyangan, makruh. Karena nanti malas ibadahnya. Sahur juga begitu, harus sahur pengen kenyang banget nih perut, makruh. Jadi secukupnya isi perut kita dengan makanan, dengan minuman, jangan terlalu kekenyangan. Karena ketika kamu kekenyangan itu nilai puasanya berkurang. Jadi makruh itu kalau kita langgar, kita lakukan, nilai puasa kita berkurang. Tapi kalau yang sunnah-sunnah puasa kita lakukan, nilai puasa kita bertambah. Orang yang menambah ini nilai puasanya. Nah, itu tinggal kamu pilih. Udah tahu nih yang makruh-makruh hindarkan ya. Yang sunnah-sunnah lakukan. Itu saja materi hari ini. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.